Ketika sedang tepat berada di depan kamar, yang letaknya persis di depan kamarku, selintas aku mendengar sesuatu. Ada suara tawa perempuan dari kamar itu. Suara tawa diselingi dengan gumaman yang jelas. Oh, ternyata perempuan tadi kamarnya di sini. Begitu pikirku. Gak terlalu penasaran, lalu aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Di kamar, gak langsung tidur. Karena sore tadi tidurku cukup lama, jadinya rasa kantuk gak juga muncul sampai tengah malam. Selama itu aku hanya bermain HP. Sampai akhirnya sekitar jam 1, ada kejadian aneh. Ada yang menarik perhatian. Awalnya, aku mendengar suara kalau sepertinya kamar yang persis di depanku pintunya terbuka. Sepertinya penghuninya hendak keluar. Tapi setelah pintu itu terbuka, itu gak kedengaran apa-apa lagi. Hening dan sepi. Sampai akhirnya aku mendengar ada suara perempuan sedang menangis. Ya, ada perempuan menangis. Aku lalu berdiri melangkah mendekati pintu. Mendekatkan telinga, menajamkan pendengaran, coba menangkap suara dari luar. Dan benar, ada perempuan menangis terseduh-seduh. Bukan menangis dengan suara keras, tapi pelan tertahan. Aku yakin juga kalau suara itu asalnya bukan dari dalam kamar, tapi dari lorong depan. Ada perempuan menangis di depan kamarku. Seketika itu juga batinku berperang, antara hendak membuka pintu lalu melihat keluar, atau membiarkannya saja lalu kembali tidur. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk membuka pintu. Perlahan kulai gagang pintu, lalu memutarnya. Aku ragu dalam hati, makanya aku sangat pelan membuka pintu. Sampai akhirnya pintu pun terbuka lebar. Lorong kamar kelihatan gelap. Penerangan hanya bersumber dari lampu yang ada di kamarku saja. Pandangan langsung kuarahkan kamar depan. Ternyata kosong. Gak ada apa-apa. Gak ada orang. Gak ada perempuan yang menangis. Pintu kamar depan juga dalam keadaan tertutup rapat. Lalu siapa yang menangis tadi? Tiba-tiba aku merinding. Seketika itu juga langsung menutup pintu. Di atas tempat tidur, aku mulai ketakutan. Siapa perempuan yang menangis tadi? Intinya, malam minggu itu, aku habiskan dengan tidur gak nyenyak, memikirkan peristiwa yang baru terjadi sebelumnya. Hari minggunya aku bangun siang. Sekitar jam 11 aku baru-baru benar terjaga. Setelah itu aku memutuskan untuk mandi. Tapi ketika lewat ruang TV dalam perjalanan menuju toilet, aku melihat ada seseorang sedang duduk menonton TV. Penghuni baru ya? Kenalin, gue Aldi. Ternyata orang tersebut bernama Aldi. Saat itu juga kami perkenalan lalu berbincang panjang lebar. Aldi sepertinya laki-laki yang baik dan menyenangkan. Kantornya di SCBD juga, sama seperti aku. Gue biasanya kalau weekend pulang ke Karawang, tapi semalam nginep di kosan temen. Begitu Aldi bilang. Lo semalam di sini sendirian? Kan pada minggat kalau weekend? Tanya Aldi. Enggak bang, kayaknya sekitar jam 10-an gitu ada yang dateng deh, jawabku. Lah tumben, siapa yang dateng? Yang di kamar mana? Tanya Aldi kembali. Itu bang, kamar itu, jawabku sambil menunjuk kamar yang letaknya di belakang TV, persis di depan kamarku. Emang ada orang baru juga ya? Tanya Aldi lagi. Gak tahu bang, setahu yang pindahan kemarin cuma aku deh. Oh gitu. Aldi mengangguk pelan, tapi dari raut wajahnya kelihatan kalau dia sepertinya agak bingung mendengar jawabanku. Setelah itu Aldi seperti sengaja mengalihkan pembicaraan. Dari percakapan siang itu, aku jadi dapat banyak info tambahan tentang tempat kos ini. Menurut Aldi, yang paling sering tinggal di sini hanya dia dan Asti. Dua penghuni lainnya jarang sekali kelihatan. Waktu itu Asti sedang mudik ke rumahnya di Bandung. Siang hingga menjelang sore, aku habiskan berbincang dengan Aldi. Senang rasanya punya teman baru yang menyenangkan. Hari-hari berikutnya aku jalani di rumah ini, sampai akhirnya bisa kenal dengan semua penghuni kos. Tapi, seiring berjalannya waktu, semakin banyak kejanggalan dan keanehan yang aku rasakan.
Awalnya hanya kejanggalan dan keanehan kecil yang bisa dianggap remeh. Contohnya seperti aku mendengar suara orang naik tangga, padahal nggak ada apa-apa. TV yang tiba-tiba menyala sendiri dengan volume tinggi. Galon air minum mengeluarkan suara seperti ada yang menuangkan air, padahal nggak ada orang sama sekali. Keanehan itu banyak terjadi ketika aku sedang benar-benar sendirian di kos ini, di akhir pekan, ketika semua penghuninya mudik atau bermalam di tempat lain kecuali aku. Awalnya, semua kejanggalan itu aku anggap angin lalu, gak memperdulikannya, tapi lama-kelamaan semakin menjadi-jadi. Sementara penghuni kos lain seperti menghindari ketika aku membuka percakapan untuk membahasnya. Semuanya seperti hendak menutup sesuatu. Yang mulai mengganggu, aku semakin sering mendengar suara perempuan menangis, kadang tertawa, atau kadang seperti sedang bicara sendirian. Semua itu aku mendengarnya dari kamar depan atau lorong depan kamar. Siapa perempuan itu? Aku nggak tahu, karena yaitu tadi, penghuni lain gak pernah mau menjelaskan. Ya sudah, aku anggap penghuni kamar depan mungkin salah satu penghuni yang sering keluar kota. Sampai akhirnya, ada kejadian yang sangat seram yang membuat aku memutuskan untuk pindah dan mencari kos lain. Aku masih ingat, waktu itu Jumat malam, semua penghuni sudah meninggalkan tempat kos untuk pulang ke rumah masing-masing atau ke tempat lain. Tinggallah aku sendiri seperti biasanya. Sepulang kerja, selesai berberes dan mandi, aku menghabiskan waktu di depan TV. Sendirian aku asyik tertawa cekikikan karena kelucuan acara yang sedang aku tonton. Terkadang tawaku kencang karena saking lucunya. Waktu itu belum terlalu malam, masih jam 9. Tapi semakin malam, acara TV semakin lucu dan menarik. Aku semakin tertawa lepas. Sampai ketika aku harus mengecilkan volume TV karena mendengar ada yang aneh. Sepertinya beberapa menit terakhir aku nggak tertawa sendirian. Seperti ada suara tawa lain mengiringi tawaku. Seperti aku sedang tertawa berdua, entah dengan siapa. Setelah suara TV senyap, suasana menjadi hening, nggak ada suara apa-apa. Mungkin penghuni di bawah yang lagi tertawa. Begitu pikirku kemudian. Aku lalu kembali menaikkan volume TV, lalu asyik menonton acaranya. Tapi sekitar jam 10 lewat, tiba-tiba kantuk datang. Lelah tubuh membuatku nggak tahan lagi untuk terlelap. Akhirnya aku pun tertidur di sofa depan TV. Ada suara cekikikan. Cekikikan perempuan. Suara itu membangunkanku dari tidur. TV masih menyala. Di atasnya ada jam dinding yang jarum pendeknya menuju ke angka 1. Sudah lewat tengah malam ternyata. Sekali lagi suara itu pun terdengar. Siapa yang cekikikan tengah malam begini? Suara tawa yang sangat jelas terdengar. Dari arahnya aku yakin kalau asalnya dari sekitar kamar mandi. Yang tadinya lemas, aku pun jadi segar kembali karena suara ini. Suara yang tentu saja membuat suasana jadi mencekam dan semakin mencekam. Bulu kuduk berdiri, aku merinding ketika suara cekikan itu kembali muncul. Rasa takut mulai merasuk jiwa, menyeruak ke seluruh rongga kepala. Pada detik itu, aku memutuskan untuk meninggalkan ruang TV lalu masuk ke kamar, melarikan diri. Namun ketika sudah bangkit dari duduk ingin melangkah ke kamar, ketika posisi sudah berada di tempat yang bisa melihat kamar mandi, refleks aku menoleh ke kiri karena mendengar suara tawa itu lagi. Pada saat itulah akhirnya aku bisa melihat sumber suara. Di ujung lorong, di sebelah kamar mandi depan tangga besi, aku melihat sosok perempuan sedang duduk di lantai dengan rambut panjang terurai. Wajahnya pucat dengan lingkar gelap di sekitar mata. Dengan mimik seram lagi-lagi dia tertawa cekikikan sambil menatap tajam. Sontak aku langsung mempercepat langkah menuju kamar. Tapi ketika sudah tepat berada di depan pintu, lagi-lagi aku melirik ke tempat sosok perempuan seram itu berada. Semakin mengerikan, karena ternyata dia sudah nggak di posisinya. Sudah nggak duduk lagi. Sosok seram itu kini sedang berjalan pelan menyusuri lorong menuju tempat aku berada. Dari ujung mataku, aku masih dapat melihat kalau perempuan itu semakin dekat dan semakin dekat. Tapi akhirnya aku sukses membuka pintu
Cepat-cepat masuk ke kamar lalu menutup pintu rapat-rapat. Tempat tidur adalah tujuan utama. Sambil berselimut ketakutan, aku terbaring di atasnya. Suasana semakin mencekam karena selama itu pula suara tawa itu terus terdengar semakin jelas dan semakin dekat. Sampai akhirnya suara tawa itu berhenti, sepertinya berhenti tepat di depan pintu kamar. Seketika itu, suasana menjadi hening dan sepi, gak ada suara sama sekali. Perlahan aku menarik selimut hingga menutup tubuh sampai sebatas mulut. Ketika melihat gagang pintu kamar bergerak-gerak dengan sendirinya, ada yang coba membukanya dari luar. Sial, aku tadi lupa mengunci pintu. Gemetar tubuhku menyaksikan itu semua. Desir darah terasa mengalir lebih cepat dari biasanya. Nyaris menangis ketika akhirnya aku melihat sosok perempuan menyeramkan itu tengah berdiri di luar kamar. Ketika perlahan pintu akhirnya terbuka. Dia berdiri menatap tajam, tersenyum dengan wajah datar tanpa ekspresi. Kemudian dia mulai bergerak masuk ke dalam kamar. Aku yang sudah di puncak ketakutan, melihat itu semua langsung menarik selimut hingga menutup wajah. Lalu mempiringkan tubuh jadi menghadap ke dinding. Gak tahan lagi, aku menangis pelan. Sekali lagi tertawa. Kali ini jelas terdengar kalau dia sedang berdiri tepat di belakangku, di samping tempat tidur. Beberapa belas detik kemudian, kejadian semakin parah. Aku merasa kalau seperti ada yang mengisi ruang kosong di atas tempat tidur. Ada yang merebahkan tubuhnya di sampingku. Aku merasakan ada yang menempel di punggungku. Aku yakin kalau sosok perempuan menyeramkan itu sedang berbaring di atas tempat tidurku bersamaku. Dia lalu tertawa cekikikan pelan, jelas terdengar karena memang asal suara sangat dekat dengan telinga. Aku menangis dalam diam sejati-jatinya. Perlahan hawa hangat datang menyentuh kulit, merayap dari punggung hingga ke seluruh tubuh. Gak tahan, detik berikutnya aku gak ingat apa-apa lagi. Sungguh peristiwa terseram yang pernah aku alami selama hidup. Gak berpikir panjang, besoknya aku langsung memutuskan untuk mencari tempat kos baru. Sambil menunggu dapat tempat baru, aku menginap di rumah salah satu teman kantor. Dia berbaik hati mau menampung untuk sementara waktu. Selang 1 minggu kemudian, aku bertemu Aldi di tempat kos. Pada saat itulah kami akhirnya bisa berbincang panjang lebar ketika memutuskan untuk makan malam bersama. Jadi, kamar depan lo itu kosong dari dulu. Gak ada yang pernah tahan lama tinggal di situ. Termasuk kamar lo juga, sering kosong. Gue tahu ceritanya dari penghuni kos lama yang udah pindah. Kosan itu emang serem, angker, makanya gue juga mau pindah. Minggu depan lah gue pindah ke tempat kos baru. Asti juga udah duluan pindah kan kemarin. Sama, dia pun juga ketakutan. Katanya, dulu banget di kos itu pernah ada yang meninggal. Perempuan gak jelas kenapa meninggalnya, tapi gue gak tahu di kamar yang mana. Makanya gue seneng akhirnya lu pindah juga. Aldi menjelaskan panjang lebar. Aku hanya ternganga mendengar ceritanya. Kenapa gak cerita dari awal sih bang? Tega amat dah. Aku bilang begitu. Ya gak enak lah. Masa iya gue udah cerita begituan sama anak baru? Hehe. Begitulah cerita dari Aldi semakin membulatkan tekadku untuk pindah. Sampai akhirnya menemukan tempat kos baru yang aku tempati sampai sekarang.